Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat juga Ustaz. Sebagaimana biasanya Ustaz, kita akan menanggapi kembali ya pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi yang dikirimkan oleh pendengar. Baik, kita akan langsung saja pendengar. Yang pertama ada pertanyaan dari siapa ini ya? Dari hamba Allah. Assalamualaikum, saya mau bertanya, apakah ada hadis tentang perintah mengumpulkan rambut yang rontok ketika wanita sedang haid dan ikut disucikan ketika bersuci atau mandi junub? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang mengumpulkan rambut rontok bagi wanita yang sedang haid, ada satu hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia menceritakan pengalaman hajinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan haji tamattu dan beliau datang ke Makkah untuk umrah. Di tengah-tengah menjalankan manasiknya, beliau mengalami haid. Faqadamtu Makkah wa ana haid. Aisyah katakan, ketika aku sampai Makkah, aku haid. Walam atuf bil bait. Sementara aku belum tawaf di Baitullah atau Ka'bah. Wala bainas Safa wal Marwah, juga belum sa'i antara Safa dan Marwah. Fasyakautu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengadu tentang kondisiku itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan ya, unqudi ra'sak wamtashiti wa ahilli bil hajj wada'il umrah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lepas gulungan rambutmu, bersisirlah, ikrarkan haji, tinggalkan umrah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, bahwa menyisir rambut yang umumnya disertai kerontokan sebagian rambut, itu tetap diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam kondisi sedang ihram atau sedang haid, kan gitu ya. Kemudian ada juga hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Hudzaifah dan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ketika beliau menyebutkan berkomentar tentang masalah junub, beliau bersabda, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu nggak najis, ya, hayyan wala maitan. Mukmin itu tidak najis. Dalam Al-Mustadrak Al-Hakim dikatakan ada tambahan hayyan wala maitan. Mukmin itu tidak najis baik dalam kondisi hidup ataupun ketika sudah meninggal. Sebaliknya tidak disebutkan adanya dalil syar'i yang menyatakan makruh untuk memotong rambut bagi orang yang sedang haid atau junub. Bahkan sebaliknya, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada orang yang hendak masuk Islam, buang rambut kekufuranmu, yaitu rambut ketika belum masuk Islam, dan lakukanlah khitan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang hendak masuk Islam untuk mandi. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum ini menunjukkan bahwa keduanya boleh mandi dulu atau khitan dulu, kan begitu ya. Demikian pula wanita haid diperintahkan untuk menyisir rambut ketika mandi. Padahal menyisir rambut itu bisa menyebabkan sebagian rambut rontok. Nah, berdasarkan beberapa dalil dan keterangan tadi, maka tidak ada satupun dalil, ya, sebatas pengetahuan kami, tidak ada satupun dalil, ya, yang mewajibkan wanita haid atau orang yang junub untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok, kemudian ketika bersuci rambut yang rontok itu disucikan, gitu ya. Demikian pula mereka dibolehkan untuk memotong kuku ketika haid ataupun junub, dan tidak harus potongan kuku itu ikut dimandikan ketika bersuci. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya pendengar jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan tadi dari hamba Allah ya. Selanjutnya kita bacakan pesan berupa pertanyaan. Kali ini masih dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya tentang posisi tidur yang benar dan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang posisi tidur ini, sunnahnya adalah tidur miring ke kanan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau hendak menuju tempat pembaringan, maka berwuduklah seperti berwuduknya ketika mau sholat. Thumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian berbaringlah di rusukmu yang sebelah kanan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa posisi berbaring ke kanan itu merupakan posisi yang paling baik yang memudahkan untuk bangun sholat malam. Selain itu pun juga baik untuk organ tubuh yaitu jantung, karena akan mengurangi tekanan pada jantung yang ada di sebelah kiri. Posisinya sebelah kiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, wa khassal ayman li fawaid minha annahu asra' ilal intibah. Ya, di kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, dikhususkan tidur arah kanan itu karena ada beberapa faidah. Di antaranya lebih cepat untuk sadar atau bangun sholat malam. Sementara dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, ya, tidur yang paling bermanfaat wa anfa'an naum ayyanam ala syikkil ayman, yaitu berbaring di sisi kanan. Ya. Jadi posisi tidur yang benar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah berbaring tidur miring ke sebelah kanan. Posisinya menghadap sebelah kanan. Syukur-syukur bisa sekaligus menghadap kiblat. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya pendengar dimanapun Anda berada. Masya Allah, Islam adalah agama yang sempurna. Sehingga untuk posisi tidur saja Islam sudah mengaturnya ya. Posisi tidur yang baik dan berguna untuk kesehatan ya. Baik, selanjutnya kali ini kita tanggapi pertanyaan masih dari hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum memakai bank yang tidak syariah alias bank konvensional? Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, jika menggunakan ya bank konvensional ini adalah untuk meminjam atau deposito dengan mengambil bunga, maka sudah jelas keharamannya, karena ini adalah transaksi riba. Jadi jelas keharamannya karena telah melakukan transaksi riba. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan riba, wa mu'kilahu, ya, orang yang menjalani riba, nasabahnya, ya, wa katibahu, orang yang menulis riba, ya, bisa teller, CS, sekretaris, wa syahidaihi, dan kedua saksi transaksi riba. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum sawaun, mereka itu sama saja. Menyimpan harta di bank konvensional dengan bunga bulanan atau tahunan juga termasuk perbuatan yang diharamkan menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Ya, menyimpan harta atau menyimpan uang, menabung ya di bank konvensional dengan bunga bulanan atau tahunan termasuk perbuatan yang diharamkan. Adapun menyimpannya tanpa mengambil bunganya, maka juga ini lebih baik ditinggalkan, kecuali dalam kondisi darurat. Karena menyimpan harta di bank konvensional walaupun tanpa mengambil bunganya berarti sama saja ta'awun, membantu mereka dalam kegiatan riba. Dan dikhawatirkan orang yang menyimpannya termasuk orang-orang yang membantu dalam ismi wal udwan, dalam perbuatan dosa dan permusuhan, walaupun memang dia tidak bermaksud untuk membantu ribawi. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, wajib kita berhati-hati terhadap segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencari jalan yang baik untuk menjaga harta dan membelanjakannya. Jadi memang hindarilah transaksi ataupun menggunakan bank-bank konvensional yang jelas-jelas di dalamnya termasuk ataupun jelas-jelas di dalamnya dijalankan sistem ribawi, ya, karena dikhawatirkan walaupun kita tidak mengambil bunganya, dikhawatirkan kita termasuk membantu transaksi ribawi atau membantu kesuksesan transaksi bank-bank ribawi. Wallahu a'lam. Baik, demikian ya jawaban dari Ustadz.
Selanjutnya kita tanggapi. Kali ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Pak Ustadz, bagaimana hukum jual beli dropshipper? Iya, Ustadz silakan. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk menentukan hukum fikih mengenai metode transaksi dropship ini, maka perlu didefinisikan dulu akad seperti apa yang terjadi dalam transaksi dropship. Ya, dan ada beberapa pendekatan yang memungkinkan dalam hal ini. Ya, misalnya yang pertama adalah akad samsaroh atau maklar. Akad samsaroh ini dikenal dengan istilah maklar, ya, atau keagenan. Nah, definisi akad samsaroh dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, samsaroh adalah perantara antara penjual dan pembeli. Simsar adalah orang yang menjadi penengah antara penjual dan pembeli untuk menjalankan proses transaksi. Disebut juga dengan dalal, karena ia mengantarkan pembeli kepada barang yang dia cari dan mengantarkan penjual kepada penjualan. Nah, akad samsarah ini dibolehkan dalam syariat. Ya, Imam Bukhari rahimahullah mengatakan dalam Sahih Bukhari, bab ajr samsarah. Ya, bab akad samsarah. Walam yara Ibnu Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajri simsar ba'san. Ya, Ibnu Sirin, Atha, Ibrahim dan Al Hasan mengatakan bahwa boleh, ya, boleh akad samsarah ini. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyaqul, seseorang boleh mengatakan bi hadha thawb fama zada ala kada wa kada fahuwa laka. Tolong jualkan baju ini, kelebihannya sekian-sekian, itu engkau boleh ambil. Ya. Wa qala Ibnu Sirin, dan Ibnu Sirin mengatakan idza qala bi'hu bikadza fama kana min ribhin fahuwa lak. Ibnu Sirin mengatakan jika seseorang berkata tolong jualkan barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian menjadi milikmu, atau au baini wa bainak fala ba'sa bihi, antara engkau dan aku bagiannya sekian saja, maka ini tidak mengapa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimuna 'inda syurutihim, kaum muslimin wajib menepati syarat-syarat yang mereka sepakati. Nah, para ulama sepakat tentang bolehnya samsarah dengan nilai komisi yang fix misalnya. Misalnya kalau seorang mengatakan silahkan kamu jualkan rumah ini, komisimu 50 juta rupiah. Atau komisimu adalah sekian persen dari total transaksi. Karena ini komisi yang maklum atau diketahui. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai samsarah dengan komisi berupa nisbah atau persentase. Ya, mayoritas ulama melarangnya karena ini termasuk gharar. Imam Malik rahimahullah mengatakan, adapun seseorang yang memberikan barang lalu mengatakan silahkan jual barang ini, lalu dari setiap 1 dinar keuntunganmu sekian persen, maka ini tidak dibolehkan. Karena setiap kali harga barang turun, maka turun juga komisinya. Ini termasuk gharar. Dia atau maklar tidak tahu berapa yang akan didapatkannya. Ya, lihat Al-Muwatta juz 2 halaman 685. Maka transaksi dropship bisa disebut samsarah jika memenuhi kriteria pertama. Retailer atau dropshipper berlaku sebagai simsar atau maklar yang ia menjadi penengah antara penjual dan pemberi atau perantara antara penjual dan pemberi. Kemudian harga jual sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan maklar. Maklar tidak boleh mengubah harga di luar kesepakatan. Kemudian komisi dari penjual haruslah komisi yang fix, bukan berupa persentase dari harga barang. Jika transaksi dropship memenuhi syarat ini, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah akad salam. Ya, dalam Islam ada akad salam namanya. Nah, akad salam atau disebut juga dengan akad salaf adalah jual beli yang didasari dari deskripsi barang. Belum berupa barang yang nyata nih, ya. Ya, tapi berupa deskripsi dengan pembayaran di awal. Dalam fiqh sunnah dikatakan akad salam ini adalah akad jual beli sesuatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan penyerahan barang tertunda, namun pembayarannya kontan di awal. Akad salam ini dibolehkan dalam syariat dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
Kalau bahasanya zaman sekarang misalnya seperti PO gitu ya, pre-order ataupun akad pemesanan barang. Ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ke-282 mengatakan, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai, maka ya untuk waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu atau kalian menulisnya. Kemudian ada sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, penduduk Madinah ketika itu sudah biasa memesan buah kurma dalam waktu 2 atau 3 tahun. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memesan sesuatu, maka hendaknya dia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan tempo yang jelas. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Contoh akad salam tuh begini ya. Misal, Bapak Budi ingin membeli seekor kambing. Maka dia katakan kepada Bapak Anto, Pak Anto, tolong carikan saya kambing yang warna putih, kondisinya sehat, usianya lebih dari 2 tahun, dan gemuk. Silahkan Pak Anto tolong cari dari penjual manapun, maka saya beli seharga 4 juta. Ya, ini uang yang saya serahkan, tolong kirim kambingnya 2 hari kemudian. Nah, dengan pendekatan ini, syarat-syarat agar dropship bisa dianggap sebagai akad salam ya adalah yang pertama, disebutkan sifat-sifat barangnya secara rinci beserta jenis dan ukurannya. Mereknya apa, speknya gimana, jenisnya apa ya, ukurannya berapa. Misalnya kalau tadi kambing ya, kambing gibas, kambing domba, kambing etawa misalnya. Ya, warnanya seperti apa, beratnya seperti apa, kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah pembayarannya harus kontan di muka. Jadi uangnya ketika akad salam ini harus bayar dulu, plek uangnya secara tunai. Kemudian barang bukan berupa aset pasif. Nah, jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka dropship hukumnya boleh karena termasuk akad salam. Ini yang kedua ya. Memang agak panjang, perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah akad wakalah bil ujrah. Wakalah itu artinya perwakilan. Ya, dalam fiqhul muyasar dikatakan, wakalah adalah seseorang mengutus orang lain untuk menggantikannya dalam urusan-urusan yang bisa digantikan. Dan di antara urusan yang bisa diwakilkan adalah urusan jual beli. Di antara dalil bolehnya wakalah dalam jual beli adalah firman Allah Ta'ala di surah Al-Kahfi ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Kemudian ada sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, aku berniat pergi ke Khaybar. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau bertemu dengan wakilku, maka ambil darinya sebanyak 15 wasak. Nah, transaksi dropship ini bisa disebut sebagai wakalah jika memenuhi yang pertama. Reseller atau dropshipper adalah orang yang mewakili penjual. Telah diizinkan oleh penjual untuk menjualkan barangnya secara resmi. Ya, jadi memang diizinkan untuk menjualkan barang orang yang punya dagangan. Yang kedua, reseller atau dropshipper tidak menentukan harga dan kebijakan terkait barang kecuali atas izin penjual. Ya, jadi misalnya kalau penjual mengatakan ini harga jualnya 5.000, jangan lebih dari itu, maka tidak boleh menjual lebih dari 5.000. Kemudian reseller atau dropshipper bersedia mengganti rugi jika memang ada kerugian akibat kelalaian reseller atau dropshipper. Ya, misalnya ketika ngambil barang dia teledor sehingga jatuh, ya, maka ganti sama reseller. Nah, pendengar yang berbahagia, jika kita perhatikan model kerjasama seperti ini bisa disebut dengan agen resmi.
gitu ya, atau distributor resmi. Nah, jika dropshipper sebagai agen atau distributor resmi, maka hukumnya boleh karena memenuhi syarat-syarat yang tadi. Keagenan misalnya, wallahu a'lam. Nah, kemudian akad yang keempat adalah akad murabahah. Murabahah ini adalah jual beli yang harga dan untungnya sama-sama diketahui oleh pembeli dan penjual. Dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar dikatakan, murabahah adalah jual beli yang harga dan keuntungannya diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, misalnya si A, Bapak Ahmad misalnya ingin membeli kulkas di toko ABC seharga 2 juta rupiah. Namun dia tidak punya uang. Ya, Pak Ahmad ini nggak punya uang. Maka dia datang kepada Pak Budi. Ya, meminta Pak Budi membeli kulkas tersebut dari toko ABC dan kemudian Pak Budi menyetujui permintaan dari Pak Ahmad ini. Akhirnya Pak Budi dan Pak Ahmad sepakat bahwa setelah Pak Budi membeli kulkas dari toko ABC, maka Pak Budi akan menjual kepada Pak Ahmad. Ya, paham sampai di sini ya? Kemudian mereka sepakat, maka ketika Pak Budi akan menjual kulkas kepada Pak Ahmad, itu seharga 2.500.000. Dicicil sebanyak 5 kali. Ya. Pak Budi membeli kulkas ke toko ABC, lalu toko ABC mengirim kulkas ke rumah Pak Budi, kemudian Pak Budi mengirim kulkas ke rumah Pak Ahmad, dan Pak Ahmad membayar cicilan pertama. Ya, itu gambarannya. Dan murabahah ini dibolehkan secara syariat berdasarkan keumuman ayat wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, syaratnya adalah ya disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Yang pertama syarat akad murabahah ini adalah akadnya yang sah. Kemudian yang kedua harga awal diketahui oleh kedua belah pihak. Tadi ya, harga awal sama-sama Pak Ahmad sama Pak Budi tahu bahwa harga kulkas itu adalah harganya 2 juta. Ya. Kemudian barang bukan termasuk komoditi riba. Nah, misalnya komoditi riba itu emas kan, perak begitu ya. Kemudian keuntungan diketahui kedua belah pihak. Tadi Pak Ahmad sama Pak Budi sama-sama tahu kulkas di toko ABC-nya harga 2 juta. Kemudian Pak Ahmad dan Pak Budi sama-sama tahu kalau Pak Budi menjual ke Pak Ahmad seharga 2.500.000. Jadi sama-sama tahu bahwa keuntungannya 500.000. Nah, konsekuensi dari syarat yang pertama adalah barang yang dibeli harus diserah terimakan terlebih dahulu dengan pembeli pertama. Nabi SAW bersabda, jika kau beli barang, maka jangan dijual sebelum serah terima. Jadi dengan demikian, transaksi dropship bisa dianggap murabahah jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, reseller atau dropshipper dan pembeli sama-sama tahu harga awal barang. Yang kedua, reseller atau dropshipper dan pembeli sama-sama tahu besar keuntungan, berapa keuntungan yang diambil oleh dropshipper. Yang ketiga adalah harus ada serah terima barang terlebih dahulu antara pemilik barang dengan dropshipper. Ya. Nah, yang model jual beli seperti ini sering disebut dengan al-murabahah lil amir bisyura'. Ya, jika syarat-syarat terpenuhi, terjadi transaksi dropship yang dibolehkan. Ya, demikian kaum muslimin ya tentang penjelasan hukum dropshipper. Panjang, rinciannya banyak ya, dan ini mudah-mudahan bisa dipelajari di kajian-kajian. Wallahu a'lam. Nah, demikian ya pendengar dimanapun Anda berada, jawaban dari Ustadz terkait pertanyaan tadi dari hamba Allah ya. Selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita tanggapi. Kali ini ada pertanyaan dari Tono ya. Assalamualaikum, apa ada amalan untuk kelancaran rezeki? Wah, silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara amalan-amalan soleh yang menjadi kunci-kunci rezeki adalah yang pertama bisa jadi istighfar dan taubat. Di antara sebab terpenting diturunkannya rezeki adalah istighfar atau memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah menyebutkan tentang Nuh yang mengatakan kepada kaumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, faqultu astaghfiru, kata Nuh alaihissalam, maka aku katakan kepada mereka, istighfarlah kalian rabbakum, kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dengan istighfar itu niscaya dia Allah akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan yang hujan yang lebat. Ya. Kemudian apa? Dan membanyakkan harta-harta dan juga anak-anak kalian. Kemudian wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Dan membanyakkan harta-harta, mengadakan untuk kalian jannat, kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memperbanyak istighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya Allah akan menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitannya ada kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi yang pertama, amalan untuk melancarkan rezeki kita adalah istighfar dan taubat. Kemudian amalan berikutnya adalah bertakwa. Di antara nas yang menunjukkan bahwa takwa termasuk di antara sebab turunnya rezeki adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan atau menjadikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, itu yang kedua adalah bertakwa. Ya, selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Tawakal itu adalah menyandarkan hati hanya kepada wakil atau yang ditawakali semata. Dan termasuk di antara sebab diturunkan rezeki adalah tawakal kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tawakal, la razaqakum, pasti kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung, taghdu himasan wa taruhu bitanan. Mereka berangkat khimasan dalam kondisi lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang dalam keadaan kenyang. Ya, taubat dan istighfar, kemudian bertakwa, kemudian bertawakal. Nah, selanjutnya adalah yang menjadi amalan-amalan pembuka rezeki adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk, secara benar-benar beribadah. Jadi seorang hamba kudu beribadah dengan hati dan jasadnya, khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadirkan dalam hati betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar merasakan kedekatan ketika sedang bermunajat kepada Allah taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kalian berfirman, "Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, beribadahlah kepadaku sepenuhnya, niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rezeki. Ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, jangan jauhi aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan kefakiran, dan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan." Jadi selanjutnya adalah setelah beristighfar dan bertobat, kemudian bertakwa, ya, kemudian bertawakal, kemudian adalah beribadah kepada Allah dengan benar-benar beribadah. Dan di antara pintu-pintu yang bisa membuka rezeki adalah silaturahim.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Dan amalan pembuka rezeki berikutnya adalah berinfak fisabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah mengingatkan di surah Saba ayat ke-39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kalian nafkahkan, ya kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya, karena dialah Allah pemberi rezeki dan yang sebaik-baik pemberi rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ibna Adam anfik unfik alaik. Wahai ibnu Adam, berinfaklah, niscaya aku berinfak atau memberi rezeki kepadamu. Jadi itu kunci rezeki yang berikutnya adalah berinfak fi sabilillah. Ya, selanjutnya adalah memberi nafkah kepada orang-orang yang sepenuhnya, atau memberi infak kepada orang-orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, dahulu ya ada dua saudara pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang darinya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari ilmu dan pengetahuan, sementara saudara yang lain bekerja. Lalu saudara yang kerja itu ngadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh jadi engkau diberi rezeki dengan sebab dia mencari ilmu. Ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan termasuk di antara kunci-kunci rezeki adalah berbuat baik kepada orang-orang miskin. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kalian ditolong dan diberi rezeki lantaran orang-orang lemah di antara kalian? Jadi, berbuat baik kepada orang-orang miskin juga bisa jadi adalah pintu-pintu rezeki yang Allah bukakan untuk kita. Ini adalah di antara, ini belum semua ya, di antara amalan-amalan yang bisa menjadi sebab terbukanya pintu-pintu rezeki kita. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik untuk melaksanakan amal-amal tersebut ya, sampai kita istiqomah menjalankan amal-amal soleh tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Demikian ya jawaban dari Ustadz. Dan ternyata pertanyaan dari Tono tadi adalah pertanyaan terakhir di kesempatan